Sadurunge Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu hijrah dari Mekah ke Madinah. Keadaan di Madinah waktu itu namanya masih Yasrib ya, masih sangat jahiliyah. Sering terjadi yang namanya pertempuran, peperangan antar suku. Itu yang paling terkenal itu perseteruan antara suku Khosraj dan suku Aus. Suku Aus dan Khosraj itu dalam sejarah itu lebih dari 120 tahun itu berperang. Luar biasa. Ya, terakhir yang paling besar itu dinamakan perang Biat atau ada yang mengatakan perang Buat. Itu terjadi 6 tahun sebelum hijrah. Di peperangan Biat itu kepala suku dari Aus itu sampai tewas. Itu yang namanya Hadir Al-Kataibi. Dengan meninggalnya kepala suku itu menimbulkan satu dendam yang luar biasa di kalangan masyarakat Aus, terutama pada diri yang namanya Asid. Ya, Asid itu anaknya kepala sukunya itu. Jadi Asid itu terkenal dengan nama Asid ibnu Al-Hadir radhiyallahu anhu itu sebagai pengganti bapaknya yang tewas di perang Biat itu sebagai kepala suku. Dan untuk urusan membalas dendam itu berada pada tanggung jawab di pundak Asid. Membalas dendam atas kematian bapaknya juga untuk menjaga kehormatan sukunya. Jadi setiap saat itu selalu terngiang-ngiang agar perang atau balas dendam kepada suku Khosraj itu membara gitu. Terus perseteruan di antara mereka itu sudah luar biasa lama ya. Paribasan ini setiap bayi sing lahir kuwi wis mewarisi perseteruan, wis mewarisi kebencian di antara mereka agar kehormatan sukunya itu terjaga. Jadi setiap warga Aus itu selalu mencari-cari kesempatan gitu untuk balas dendam terhadap suku Khosraj. Kira-kira apakah bisa gitu mereka untuk membalas dendam atas kekalahan sukunya dan kematian kepala sukunya. Lah waktu kuwi lintasan Arab kuwi sedang diramaikan gejolak sosial, yaitu ketika Muhammad bin Abdullah di Mekah memproklamasikan diri sebagai Rasulullah. Oleh karenanya beliau dan para pengikutnya itu mendapatkan intimidasi yang luar biasa dari orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya. Sehingga beliau merasa perlu untuk menjalin hubungan dengan orang-orang dari luar Mekah. Biasanya kesempatan itu didapat ketika musim haji. Nah, pada waktu ketika musim haji tiba itu ada rombongan dari Yasrib itu yang kemudian mengikat janji setia kepada Rasulullah yang terkenal dengan perjanjian Aqobah. Nah, pasca perjanjian Aqobah itu Rasulullah ngirim yang namanya Mus'ab bin Umair itu untuk menjadi pendakwah di Yasrib. Dan ketika di Yasrib, Mus'ab bin Umair itu menjadi tamunya As'ad bin Zararah. Dari rumah As'ad bin Zararah itu dakwah Islam di Yasrib berkembang dengan pesat. Luar biasa perkembangannya dan mayoritas masyarakat itu menerima dakwah Mus'ab bin Umair yang dinilai sangat bagus. Suatu saat Asid bin Hadir, kepala suku Aus itu ngalamun sampai tertidur di bawah pohon kurma itu. Kemudian dalam tidurnya itu dia ngimpi kalau ketemu bapaknya. Dalam mimpinya itu bapaknya datang membawa Mus'ab di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri. Dan lingkungan sekitarnya itu menjadi terang benderang dan kebiruan gitu katanya. Nggak tahu berapa lama dia tertidur, kemudian dia itu dibangunkan, digugah karo koncone. Nama temannya itu Sa'ad bin Mu'ad. Oleh Sa'ad bin Mu'ad, Asid bin Hadir itu ditanya, "Kowe ngerti ra kae nang omahe Mus'ab bin Umair kuwi enek wong saka Mekah nawake agama anyar, nawake ajaran baru yang
Isinya itu jangan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan Muhammad bin Abdullah itu adalah utusan Allah. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepadanya dan memerintahkannya untuk menyeru manusia kepada agamanya, serta meninggalkan penyembahan kepada berhala. Ia juga mengatakan bahwa nanti manusia setelah mati akan dibangkitkan di hari kiamat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Ngono kuwi ceritane Sa'ad bin Mu'ad kepada Asid sing lagi wae digugah turu kuwi mau. Si Asid kuwi merasa kaget itu. Kaget, ora percaya kok enek wong tamu neko kok menghina sesembahan leluhur-leluhurnya itu. Sehingga dia tuh nesu, marah. Langsung ngejak Sa'ad bin Mu'ad itu nemoni. Wis nang ditamune saiki, parani wae, wis karo nesu ngono kae. Wis nggawa tombak nesu karo Sa'ad dikandani yen tamune kuwi jenenge Mus'ab bin Umair nginep nang gone As'ad ibnu Zararah. Lah bareng Asid kuwi ngerti yen Mus'ab kuwi nginep nang gone As'ad bin Zararah, kuwi nesune rada suda. Mergone As'ad bin Zararah kuwi ijik sedulur karo dheke. Dheke ya njaga aja nganti pas sedulurane ro As'ad kuwi rusak gara-gara tamu sing urung jelas. Nah, sesampainya di rumah As'ad bin Zararah, Asid ki mlebune ya karo nesu, karo muring-muring sapa wong sing wani ngelek-elek, wani menjelek-jelekan sesembahan leluhur kita itu. Tapi iki Asid yo kaget itu, kok akeh men tokoh-tokoh sing do teko gelem ngrungokke apa yang dibicarakan oleh Mus'ab bin Umair di rumahnya As'ad. Di tengah-tengah kemarahannya itu oleh Mus'ab bin Umair, kon tenang, jenengan tenang riyin, jenengan lenggah mirengke apa sing kula omongni. Mangke yen cocok nggih tinggi, yen boten cocok jenengan ngendika boten cocok ten pundi, mangke saged didiskusikan. Dilalah iki si Asid iki ya gelem itu. Gelem lungguh, gelem ngrungokne. Setelah mau mendengarkan apa yang didakwahkan oleh Mus'ab bin Umair, Asid itu terbuka hatinya, diberi hidayah oleh Allah dan mengatakan sanggup dan mau untuk masuk Islam. Kemudian dia bertanya kepada Mus'ab bin Umair, saged diakoni Islam pripun? Nah, kemudian diajarkan oleh Mus'ab untuk bersyahadat dan bersyahadatlah si Asid ya, sehingga dia menjadi Muslim. Dari pimpinan kepala suku Aus, kuwi sudah mau masuk Islam dan mau menjadi pembela Islam. Dan kemudian dia itu nanti di tahun berikutnya itu menjadi peserta untuk perjanjian di Aqabah kedua. Setelah masuk Islamnya si Asid, perseteruan antara suku Aus dan suku Khazraj itu mereda. Karena sebelum Asid itu masuk Islam, itu dari suku Khazraj itu sudah banyak yang Muslim. Jadi Islam yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair di Yasrib itu secara nggak langsung sudah bisa mempersatukan kedua suku yang selama ini berseteru. Wis rang raneng perang rang padu, balas dendam yang akan dilaksanakan itu serta merta sudah reda. Perubahan yang sangat besar sekali di Yasrib ketika Rasulullah itu sudah hijrah ke Yasrib. Kemudian oleh Rasulullah nama Yasrib itu diganti menjadi Madinah. Nah, di kota Madinah itu kerukunan antar suku sangat baik sekali karena Islam. Melihat kerukunan di sana itu sing ora rela malah wong-wong Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu mempengaruhi sana sini ben mereka itu saling bermusuhan lagi. Ya, satu saat ada kisahnya yang namanya Sis itu dari orang Yahudi. Pas lewat kok ndelok cah-cah nom-noman dari suku Aus dan suku Khazraj, kok ketok wis ngelumpuk rukun. Dia itu nggak rela gitu. Maka suatu saat dia itu
melu gabung di antara kumpulan orang-orang Aus dan Khazraj. Di situ dia itu membuat kata-kata yang bersifat provokatif, terpancing juga itu pemuda-pemuda Aus dan Khazraj, dan sudah berhadapan akan berperang lagi itu. Cerita itu sampai kepada Rasulullah. Nah, kemudian Rasulullah itu mendatangi mereka. Disinilah asbabun nuzul turunnya surat Al-Imran mulai ayat yang ke-99 sampai 103. Orang-orang Khazraj, orang-orang Aus itu disadarkan kembali yen kowe iki jane wis dadi sedulur, sesama mukmin itu adalah saudara. Setelah itu kekuatan persatuan di antara orang-orang yang beriman dari berbagai suku itu bisa dijalin kembali oleh Rasulullah Muhammad SAW. Keislaman Asid bin Hadir ini sangat terasa sekali dengan kecintaan Asid kepada Rasulullah SAW dengan menjaga kemuliaan beliau, yaitu dibuktikan ketika Abdullah bin Ubay bin Salul yang terkenal sebagai tokoh munafik itu memprovokasi warga untuk tidak memberi bantuan lagi kepada Muhammad dan orang-orang muhajirin lainnya. Dia dianggap pendatang, dia dianggap sebagai imigran ya, yang tidak perlu dibantu. Ben wae, kalau mereka merasa lemah, nggak kuat, ben balik neng negorone. Nah, hal itu terdengar oleh Asid. Dikatakan oleh Rasulullah, piye Sid, kae koncomu ngomongi ngono kuwi. Kanca sing pundi Nabi? Kuwi Abdullah bin Ubay lah mboten. Kalau memang harus ada yang harus pergi dari Madinah ini, kita akan usir saja Abdullah bin Ubay. Dia yang harus keluar dari Madinah, bukan jenengan. Begitu pembelaan dari Asid untuk menunjukkan bukti cintanya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kata-kata Abdullah bin Ubay itu menjadi asbabun nuzul dalam surat Munafikun ayat yang ke-7 dan 8.